Hai guys, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Tanpa pakai lama ya, kali ini aku mau bahas alur cerita dari film My Idiot Brother. Menceritakan tentang Angel yang masih berumur 15 tahun, yang sangat malu dan tidak bisa menerima terhadap kondisi kakaknya Hendra yang memiliki keterbelakangan mental. Dari Hendra kecil, dokter sudah memvonis bahwa ada kelainan selaput di dalam otaknya, dan kepadatan otaknya pun berbeda dengan anak lainnya, sehingga Hendra tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus. Walaupun Angel benci kepada Hendra, tetapi Hendra tetap setia memberikan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Setiap pagi Hendra membangunkan Angel dan membawakannya segelas susu ke kamar pohonnya. Namun si Angel ini ngerasa keganggu dan terus-menerus bersikap baik jika di depan orang tuanya saja. Walaupun Hendra memiliki keterbelakangan mental, tetapi setiap pagi dirinya selalu bangun tepat waktu, memelihara burung. Ya walaupun burung kertas, nggak apa-apa ya. Terus Hendra ini sedang menyelesaikan proyek, yaitu proyek imajinasinya, dan di sini proyek tersebut belum jadi guys. Dan ia sering meminta bantuan ibunya jika sedang kesulitan. Karena keluarganya baru saja pindah rumah, maka Angel pun mau tak mau harus pindah ke SMA yang baru. Hendra pun harus pindah juga ke SLB yang baru. Di SMA barunya tersebut, Angel mendapatkan perlakuan tidak baik dari siswi yang bernama Agnes, beserta antek-anteknya. Angel juga tak pandai dalam pelajaran kelas, dan Angel lebih mahir dalam bidang olahraga, yaitu bola basket. Dan pada suatu hari, pada saat jam pulang sekolah, tiba-tiba Hendra datang ke sekolahnya Angel. Ternyata ibunya ingin menitipkan Hendra sebentar saja untuk menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan. Mau tak mau Angel harus menuruti permintaan ibunya tersebut. Dan pada saat itu satu sekolah pun gempar. Ternyata Angel memiliki kakak yang berkebutuhan khusus. Agnes and the gang pun mulai membuli Angel dengan sebutan si idiot. Secara tak sengaja Hendra melemparkan bola basket hingga mengenai kepala Agnes yang menyebabkan pipinya mengenai kucing. Karena situasi semakin tidak kondusif, Angel segera membawa Hendra ke kafe coklat di dekat sekolahnya tersebut. Dan di kafe tersebut, Angel melarang Hendra untuk memakan kue karena tak punya uang. Hendra pun ngamuk sehingga menampol pemilik kafe tersebut dan merobohkan fasilitas-fasilitas kafe. Sepulangnya Angel pun mengadu jika ia malu dengan teman-teman barunya. Ibunya pun marah. Seharusnya Angel jangan bersikap seperti itu kepada kakaknya sendiri. Angel pun hanya bisa bersedih dan menerima nasibnya. Esokan harinya, Angel tertidur pada saat pelajaran fisika, sehingga Angel pun dihukum untuk keluar dari kelas. Angel pun ingin menghilangkan kejenuhannya dengan bermain bola basket. Dan tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Aji dan segera menolong Angel. Aji merupakan siswa baru pindahan dari luar negeri. Tak cukup lama, para ciwi-ciwi pun langsung ngefans dan berusaha mendekati Aji. Namun Aji terlanjur jatuh cinta kepada Angel, sehingga mengabaikan semua orang yang suka padanya. Pada saat akan pulang, Aji pun ingin mengajak Angel untuk pulang bareng menggunakan motornya. Namun Angel keburu naik bajai guys. Aji pun mengajak Angel untuk bermain basket saja besok pagi di sekolah. Angel pun setuju dan merasa sangat senang karena sebenarnya ia juga jatuh cinta kepada Aji. Esoknya Angel yang gayanya tomboy seketika dandan dan make upan. Ibunya pun mengatakan jika hari itu Hendra akan ulang tahun dan meminta Angel untuk datang ke sekolah Hendra setelah pulang sekolah. Namun tiba-tiba kakaknya mengamuk kembali karena emosi kepada radio yang tidak mau menyala. Akhirnya Angel bad mood dan menghapus lagi make upnya sehingga Angel gak jadi main basket bareng Aji. Sepulang sekolah, Aji menawarkan Angel untuk diantarkan pulang. Setelah beberapa bujukan dari Aji dan awan yang sudah mendung, akhirnya Angel pun menaiki motornya Aji. Di tengah perjalanan hujan turun dengan derasnya dan mereka pun berteduh. Selama berteduh mereka mulai ngobrol-ngobrol dan tampak seperti masa PDKT-an gitu. Nah, tak lama dari itu Angel panik karena teringat jika ia harus ke sekolah kakaknya untuk merayakan ulang tahunnya. Sesampainya di sana, Angel segera masuk ke dalam dan merekam kakaknya. Tiba-tiba saja Hendra ini ngamuk lagi guys dan langsung menjambak ibunya, menampol gurunya dan melemparkan kue ulang tahunnya sampai kena mukanya si Angel guys.
Dan situasi pun menjadi tidak kondusif dan pesta ulang tahun pun gagal. Beberapa hari kemudian, ayah mereka yang merupakan pilot mendapatkan kesempatan untuk pulang beberapa hari lebih cepat dari yang dijadwalkan, sehingga mereka pun berencana untuk pergi berlibur untuk memanfaatkan waktu luang tersebut. Esoknya mereka pergi ke Dufan. Dan ketika ayah ibunya menitipkan Hendra pada Angel untuk memberi minuman, Angel malah meninggalkan Hendra hanya untuk bermain roller coaster. Angel menyangka jika Hendra akan diam dan menunggunya sebentar saja. Namun perhatian Hendra malah terpacu pada robot yang tepat berada di depannya. Ternyata robot tersebut merupakan salah satu anteknya si Agnes yang lagi cari uang tambahan, guys. Agnes pun menyuruh untuk ngerjain si Angel dengan cara menyesatkan kakaknya ke dalam rumah kaca. Hendra terjebak di dalam rumah kaca tersebut. Orang normal aja susah buat keluar, apalagi Hendra kan, guys. Lebih parahnya lagi, di dalam rumah kaca tersebut terdapat boneka yang mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Mereka bertiga pun sangat panik dan terjadi pertikaian antara ibu dan Angel. Angel yang masih ABG dan tidak mau disalahkan dengan polosnya mengatakan jika tempat ini hanya untuk orang yang normal saja. Seketika tamparan dari sang ibu pun jatuh di pipinya Angel. Ayahnya pun menjadi penenang dan memutuskan untuk meminta bantuan ke pihak polisi. Sudah berhari-hari Hendra hilang dan belum bisa ditemukan. Tidak ada yang mengurus burung Hendra lagi, dan Angel pun tak menerima segelas susu lagi di pagi harinya. Hubungan Angel dan ibunya pun menjadi renggang. Angel sangat sedih karena dirinya selalu disalahkan dalam kejadian ini. Emosi Angel pun memuncak dan mengatakan jika Hendra selalu diberi perhatian lebih, sedangkan dirinya tidak, dirinya terabaikan. Ia hanya ingin hidup normal dan tenang seperti orang pada umumnya. Ayahnya pun datang menenangkan Angel dan mengatakan jika mereka harus sabar, harus kuat. Hendra adalah titipan Tuhan yang sangat berharga bagi mereka, sehingga harus diberikan perhatian yang lebih. Ayahnya pun meminta Angel untuk mengerti dan jangan menambah kerusuhan lagi, dan selalu mendoakan agar Hendra segera pulang dengan tidak kurang satu apapun. Dan keesokan harinya betapa senangnya Angel melihat Hendra berada di depan matanya. Akhirnya Hendra telah ditemukan oleh polisi dan berhasil pulang tanpa kekurangan satu apapun. Semenjak dari itu, Angel lebih perhatian terhadap Hendra dan tak merasa malu lagi karena mempunyai kakak yang berkebutuhan khusus. Dan pada suatu hari, Aji akan ulang tahun dan akan ada pesta besar-besaran di kafe coklat dekat sekolahnya tersebut. Dan Angel diundang untuk menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, malam yang ditunggu-tunggu pun datang. Angel sudah membeli kado untuk Aji dan ia pun segera dandan secantik mungkin. Sesampainya di sana, Angel lupa membawa kadonya, sehingga Hendra yang melihat kado tersebut masih ada di dalam kamarnya, sehingga berinisiatif untuk mengantarkan kadonya tersebut kepada Angel. Karena Hendra tahu jika pestanya diadakan di kafe coklat dekat sekolah Angel, maka ia bergegas menuju ke sana. Dengan penuh perjuangan akhirnya Hendra sampai di sana. Agnes yang iri karena Aji lebih memilih Angel langsung berteriak jika kakak si idiot datang. Angel yang marah dan malu seketika akan menampar Agnes. Hendra pun marah karena adiknya diperlakukan seperti itu dan akhirnya Hendra pun mengamuk. Aji pun bertanya, apakah benar Hendra kakaknya Angel? Angel yang malu dan takut jika Aji tak terima jika ia memiliki kakak seperti itu, langsung menjawab bukan dan segera lari meninggalkan pesta. Angel marah habis-habisan kepada Hendra, hingga akhirnya tanpa sengaja Angel mendorong Hendra hingga masuk ke dalam jurang. Mereka berdua pun segera dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan jika keadaan Angel lebih parah dan mengalami kerusakan pada hatinya. Ibunya pun mengatakan ambil saja hatinya lalu donorkan kepada Angel. Dan akhirnya operasi pendonoran hati Angel pun selesai. Dan ternyata ibunya Angel ini masih hidup, guys. Yang berarti bukan ibunya yang mendonorkan hatinya untuk si Angel,
Dan ternyata hati Hendra lah yang kini akan selamanya berada di dalam tubuh Angel. Seketika Angel pun menangis histeris, tak menyangka jika kakaknya yang selama ini ia jahati rela berkorban nyawa demi dirinya. Dan ternyata proyek imajinasinya Hendra itu adalah sebuah kolase yang bergambarkan tangannya dengan Hendra sedang berpegangan dengan erat, dan terdapat nama Angel dengan sangat jelas. Kini kehidupan Angel pun berasa hampa. Ia menyesal telah menyia-nyiakan kakak terbaik di dalam hidupnya. Dan yang pasti, waktu tidak akan bisa terputar kembali. The end. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.